Di video kali ini kita akan belajar tentang mikrotik ya, yang nantinya akan terhubung ke klien. Di sini bisa dilihat saya menggunakan VirtualBox. Sudah ada klien menggunakan Windows 7 ya, sudah berjalan. Sekarang kita menginstal mikrotik router dan konfigurasinya secara langsung. Langkah yang pertama seperti biasa, kita klik new, kemudian name nya itu kita bisa berikan mikrotik seperti itu aja, nggak apa-apa. Kemudian tipenya ini kita pilih other, kemudian versinya juga other, kemudian kita next. Selanjutnya untuk RAM kita isi 64 bit saja, nggak apa-apa, maaf 64 MB. Kemudian kita next, kita create sampai akhir ya. Nanti di sini di kapasitas hard disk itu 2 GB saja sudah cukup untuk latihan di awal. Kemudian kita ke setting ya, untuk memasukkan file ISO mikrotiknya, kita ke storage, kemudian empty, kemudian ini ada gambar piringan CD yaitu DVD, kemudian kita pilih mikrotik. Ini saya gunakan yang versi 6.33. Kemudian kita sudah di storage, terus ke network. Di network kita pilih attachment-nya, ini kita pilih bridge. Kemudian di advance, ini di advance itu sini promise modenya itu jangan deny tapi allow all. Kemudian adapter 2 kita checklist, kita aktifkan. Kemudian di sini kita aktifkannya itu menggunakan internal network. Kemudian modenya juga allow all ya. Kenapa harus dua kayak gitu, enggak satu saja adapternya? Karena untuk adapter yang satunya akan digunakan untuk gateway si klien nanti yang Windows 7 itu ya. Dan kita oke. Kalau sudah, kita jalankan, klik start. Oke, kita tunggu. Nah, di sini bisa terlihat file ISO-nya itu mau yang mana, ini Windows 7 atau mikrotik. Karena kita akan menginstal mikrotik, tentunya kita pilih yang mikrotik. Kemudian klik start. Oke, ini sedang proses mau masuk instalasi mikrotiknya. Nah, ini tampilan awal untuk instalasi mikrotik ya. Jadi kalau mikrotik itu full command line kayak gitu, berbasis teks ya, bukan secara GUI. Di sini ada keterangannya. Ini ibaratnya kita memilih semua jenis paket bisa menggunakan spasi, atau memilih secara keseluruhan kita bisa menggunakan tombol A, atau minimum juga bisa di sini tekan huruf M gitu. Karena kita akan konfigurasi secara keseluruhan, maka kita tekan tombol A, kemudian selanjutnya tekan tombol I untuk instalasi ya. Kemudian di sini ada keterangan, do you want to keep all configuration? Apakah kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah ada? Itu kita bisa pilih yes atau no gitu. Berarti bisa menggunakan tombol Y atau tombol N. Di sini saya pilih tombol N ya. Kemudian selanjutnya ada pesan peringatan, warning all data on the disk will be reset kayak gitu. Nah, sini apakah kita yakin untuk meneruskan? Nah, kalau udah yakin kita tekan tombol Y. Kemudian proses instalasi sudah berjalan ya. Kemudian kalau sudah selesai instalasi itu jangan lupa untuk melepas atau meremove disk yang tadi sudah kita inputkan file ISO nya kayak gitu. Biasanya kan kalau kita instalasi itu memasukkan kepingan DVD atau di VCD gitu ya. Nah, untuk di VirtualBox itu posisinya di mana sih gitu. Itu posisinya ada di device, di menu device ini di atas. Kemudian kita remove disk. Nah, kenapa harus di remove kayak gitu? Jadi gini, apabila kita nggak meremove, kemudian kita tekan tombol enter, kemudian kita mikrotiknya merestart kayak gitu, kemudian nanti mikrotiknya akan masuk ke menu instalasi lagi kayak gitu, bukan langsung masuk ke menu konfigurasi.
makanya kita harus menghapus atau menghilangkan kepingan DVD-nya atau VCD-nya kayak gitu, biar nanti bisa masuk atau kita bisa langsung konfigurasi di Mikrotik. Dan kita tekan enter ya. Nah, enter, kita nanti akan masuk ke menu konfigurasi. Biasanya dia akan minta username untuk loginnya ya, sama password. Untuk username dari Mikrotik itu untuk secara defaultnya itu admin ya, admin. Kemudian kita enter, nanti biasanya muncul password. Nah kemudian passwordnya apa? Passwordnya itu tidak ada atau kosong gitu. Jadi kita langsung enter saja pun bisa. Kita enter ya, tidak perlu diisi. Nah kemudian di sini ada keterangan lagi, do you want to see the software license? Itu apakah kita akan membaca atau kita akan melihat lisensi dari software Mikrotiknya atau tidak. Kalau punya kita tidak ingin membaca, berarti tekan tombol N, atau bila kita ingin membacanya tekan tombol Y. Kalau tidak, biar kita lebih singkat, kita tekan tombol N aja, kemudian press enter to continue. Nah di sini kita sudah bisa konfigurasi dari Mikrotiknya. Langkah awal untuk konfigurasi Mikrotik itu bisa mengecek atau mengetahui Ethernet yang terhubung oleh si Mikrotik ya. Jadi kita kan di awal di VirtualBox itu setting ada 2 Ethernet ya. Yang pertama itu yang bridge, yang satunya internal network. Caranya gimana kalau di Mikrotik? Ketika perintah interface spasi print, di sini udah terlihat ya bahwa ada header 1 dan header 2. Lah yang header 1 itu atau yang nomor 0 itu kan ada crash tuh, ada crash 0 dan crash 1. Lah itu yang 0 berarti itu yang adapter 1. Kemudian kalau yang crash 1 itu adalah adapter 2. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat, kita setting kayak gitu. Kita buka menu settingnya yang Mikrotik ke network. Nah, di sini yang adapter 1 itu adalah yang header 1, sedangkan yang adapter 2 itu berarti yang header 2 kayak gitu ya. Atau kalau nomor urut berarti adapter 1 itu adalah 0, adapter 2 adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana kita akan mengganti nama internetnya biar lebih mudah kayak gitu. Kita header kita gunakan header 1 untuk nama public, sedangkan header 2 yang terhubung ke klien kita gunakan dengan nama lokal ya. Perintahnya bagaimana? Ketika perintah interface set header 1 name public, kemudian yang untuk header 2 interface set header 2 name lokal. Dan kita coba mengeceknya dengan interface print. Oke, sudah berubah ya dari yang tadinya header 1 header 2 menjadi lokal dan public kayak gitu. Kemudian kita menginputkan IP address ya untuk Ethernet lokal dan Ethernet public. Bagaimana caranya? Ketikkan IP address, add address sama dengan di sini harus diperhatikan bahwa untuk IP yang public itu berarti harus sama dengan IP komputer kita atau laptop kita. Nah, sini kita bisa melihatnya bahwa untuk IP dari komputer yang saya pakai itu
192.168 ya 2244 itu IP-nya. Berarti kita gunakan dalam satu jaringan ya, dalam satu default gateway. Kemudian berarti IP address-nya berapa? Saya pakai 100.1 aja deh ya, biar beda aja banyak kayak gitu. 192.168.22.101/24 ya, karena harus ada subnet masknya. Karena ini kelas C berarti ya /24 kayak gitu. Kalau kelas B berarti 16, kalau kelas A berarti ya /8. Kemudian interface ini akan terpasang di interface mana, lokal atau public. Nah, di sini kan nanti udah saya bilang tadi bahwa IP 192.168.22.101 itu untuk interface public. Nanti kita ketikkan public, kemudian kita enter. Kemudian kita setting IP address untuk lokal. IP address, add address, kita gunakan kelas B ya, berarti 150.100.0.1/16. Ini untuk yang IP lokal, teman-teman bebas mau nyoba di jaringan yang mana kayak gitu. Sebisa mungkin berbeda jaringan ya, jangan sama. Nanti kalau satu jaringan itu nanti nggak terlihat perbedaannya fungsi dari MikroTik, karena MikroTik itu kan menjembatani dua jaringan yang berbeda. Kemudian interface lokal, kita enter. Untuk mengeceknya kita ketikkan IP address print ya. Jadi kalau untuk mengecek atau melihat konfigurasi itu di akhir gunakan kata print kayak gitu. Nah, sudah ada ya, itu bisa dilihat IP 192.168.22.101 itu untuk interface public dan 150 itu untuk interface lokal. Kemudian kita setting IP gateway-nya. Berarti ketikkan perintah IP root add gateway. Gateway-nya berapa? Kita lihat dari gateway yang di komputer kita, komputer asli itu berapa, kita kan tinggal mengikuti aja. 192.168.22.1. Di sini tidak perlu menambahkan perfect ya, cukup IP address-nya saja. Kita add, selanjutnya kita cek IP gateway-nya. Ketika perintah IP root print, sudah ada itu yang nomor 0 ya, di crash 0 itu ada gateway, itu udah terlihat ada 192.168.22.1. kemudian IP DNS, kita ketikkan perintah IP DNS set server, IP-nya Google aja nggak apa-apa, 8.8.8.8 kayak gitu. Kita enter, kemudian kita cek IP DNS-nya. Oke, sudah terlihat bahwa IP DNS servernya itu udah 8888. IP firewall, kita berarti ketikkan perintah IP firewall NAT, kemudian add, kemudian chain sama dengan source NAT atau src NAT, spasi action sama dengan masquerade, kemudian out interface yang keluar itu mana kayak gitu. Nah, interface yang keluar itu berarti interface yang menuju ke gateway kayak gitu, berarti yang public. Kita enter, kemudian kita coba tes konfigurasi ya, kita coba tes konfigurasi yang menuju ke IP komputer asli kita dulu aja nggak apa-apa. Kita perintah ping 192.168.22.44. Oke, kalau muncul seperti yang ada di tampilan itu berarti terkoneksi ya. Nah, sekarang untuk memberhentikan tes koneksinya gunakan Ctrl C. Selanjutnya
kita tes koneksi ke IP router 192.168.22.1. Oke, terkoneksi juga. Selanjutnya kita tes ke IP DNS. Oke, IP DNS juga berhasil terkoneksi. Kita stop. Nah, sekarang kita coba ke komputer atau mesin virtual client ya. Kita coba tes koneksi. Biasanya kalau baru diinstal itu di ACP. Nah kan, kalau di ACP biasanya dia langsung otomatis terkoneksi gitu tanpa kita harus setting menggunakan MikroTik. Tapi di sini kan kita harus setting menggunakan MikroTik, IP-nya harus berapa kayak gitu. Kemudian IP-nya berapa tadi yang lokal jaringannya? Itu kan 150, kemudian 100 dan 0.25 deh, masalah. Kemudian subnet mask, klik default gateway-nya berapa? Tadi yang menyesuaikan dari interface yang lokal, berarti 150 100 0.1. DNS-nya berapa? DNS dari Google ya, 8888. Dan kita oke, kita ini close terus. Oke, selanjutnya kita coba tes koneksi ya. Kita buka saja YouTube, coba buka ya. Ah, jadi kan nih tuh, jadi nih nah di sini udah jadi nih tuh. Berarti itu cara untuk konfigurasi MikroTik ya. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan OS virtual agar terhubung ke internet kayak gitu, tapi menggunakan MikroTik router ya. Tapi di sini juga harus diperhatikan untuk adapter yang digunakan di MikroTik nih ya. Itu untuk adapter 1 gunakan bridge ya. Di sini Prometheus mode-nya pilih all, allow all, dan adapter 2-nya itu menggunakan internal network. Prometheus-nya juga sama, allow all. Kemudian di user virtualnya atau Windows 7-nya itu juga diperhatikan bahwa adapter satunya itu atau adapternya itu menggunakan internal network ya, sama-sama internal network kayak gitu. Jadi itu baru mau. Beratnya berbeda network itu biasanya gagal untuk koneksi ke internet. Oke, itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu semuanya yang juga nonton kayak gitu. Oke, terima kasih. See you next time.